Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina, guru musik kita saya Muhammad Abdul Ghassafullah Masdul Qaddasallahu sirah. Dengan wasilah barokah manaqib ini, barokahnya guru mursyid, kita doakan Abah sebagai kita muridnya. Kita doa semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah. Semoga segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat, Allah ridho mengabulkan segala hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala, dan kita yang hadir, ikhwan wal akhwat dimanapun berada, semoga dengan keluarga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki-rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solihah, dan kita beserta anak turun dimampukan, tercatat, dibisahkan menyempurnakan ibadah haji, umroh Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang tidak bisa kami sebutkan, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggagas manaqib, yaitu diantaranya ada Teh Susi milik kita, Umi Syahid, Bu Wahyuni yang dari Inggris, ada Bu Kartini yang di Texas, Amerika, dan yang lainnya semuanya yang sama-sama belajar khidmat kepada guru mursyid lewat untuk mengamankan, melestarikan, mengamalkan, melestarikan
mengamalkan, menyamankan semuanya. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat-sangat dicintai guru mursyid dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini yang di Indonesia, pagi dini hari di Texas Amerika, dan pagi jam 9 di Inggris, semuanya dalam naungan Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mohon maaf sebetulnya ini tugasnya, khidmah ilmiahnya Ustadz Panji dari Jagat Aras, karena beliaunya barusan masuk keluar lagi. Saya cuman membadali saja supaya sebagai penyempurna acara manakib ini, karena bagian dari amaliyah manakib. Sebelumnya saya mohon maaf, andaikan waktunya ini nanti tidak terlalu lama. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, saya mau ngomong apa ini? Pertama, terkait dengan mankobah mohon maaf nih, soalnya tadi saya ada Ustadz Panji masuk, saya maunya satu kok nggak enak gitu, saya lanjut aja. Ya mohon maaf semuanya yang sangat kami hormati. Langsung saja, saya mau mencoba, andaikan salah pun dari saya, andaikan benar pun itu bimbingan dari guru mursyid, semuanya dari Allah. Di Mankobah ke-39 itu ada kalimat, setiap datang tahun baru memberitahukan kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Di sini ada riwayat, diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun beliau memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang akan terjadi pada bulan itu. Itu saja saya potong. Artinya, kalau kita melihatnya dengan kacamata yang zahir ini, Syekh Abdul Qadir terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di dalam majelisnya yang beliau pimpin. Kalau kita pakai nalar logika, kalau gitu kan seperti burung itu. Kalau orang melihat sepintas kayaknya Syekh Abdul Qadir seperti burung, punya sayap terbang ke sana kemari gitu. Tapi ini kita lihatnya dengan mata basyirah, mata batin, dengan kacamata batinnya. Artinya apa? Di situ Syekh Abdul Qadir dijelaskan keterangannya bahwa Syekh Abdul Qadir itu setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap detik itu mendapatkan kabar. Dan setiap kabar itu semua menceritakan kepada Syekh Abdul Qadir. Artinya satu, guru kita Syekh Abdul Qadir sekarang Aba Aos, Pangersa Abbas Qaddasallahu sirra, beliau tidak akan bercerita apapun selama itu tidak memberikan kemanfaatan dan tidak ada pemberitahuan dari Allah. Ingat, guru mursyid Syekh Abdul Qadir itu akan bercerita apapun selama itu dalam bingkai bimbingan. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berkata selama itu ada firman dari Allah. Kalau tidak ada firman dari Allah, tidak. Selama tidak ada memberikan kemanfaatan, diam beliau. Beliau lebih condong meramaikan jiwanya. Ingat Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang maha memberikan kabar.
Begitu juga Syekh Abdul Qadir, melayang-layang ini artinya beliau itu siapa yang mahabbah kepada gurunya Syekh Abdul Qadir, berguru kepada Syekh Abdul Qadir, berguru kepada guru mursyid. Kalau kita dari Ikhwan wal Akhwat Thoriqah Qadir Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, karena Abah sekarang bertempatnya madrasahnya Sirna Rasa, maka ada sambungannya. Untuk penekanan Suryalaya Sirna Rasa, kita kiblat ke Abah. Itu membawa siapa yang mahabbah kepada gurunya, mencintai gurunya. Di situ gurunya, mursyidnya Syekh Abdul Qadir Aba Aus itu bersama dengan murid-muridnya yang mencintai gurunya. Contoh seperti ini, kita manakib. Kalau kita sepintas seolah-olah Aba itu tidak ada. Maka digambarkan sama Syekh Abdul Qadir, melayang-layang artinya apa? Di hati kita tercantap dzikir khafi dan dzikir jar itu dari siapa? Dari guru kita. Qadiriyah itu dari Syekh Abdul Qadir. Selama kita mengamalkan la ilaha illallah yang ditancapkan dengan ditalkinkan sama guru mursyid, di situ Syekh Abdul Qadir hadir mendampingi kita dan beliau ikut bersama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita meminta kepada Allah, beliau mendengarkan dan mengaminkan doa-doa kita, dan Allah melihat beliaunya, bukan kita. Allah melihat di belakang kita. Allah melihat Rasulullah, melihat Syekh Abdul Qadir, melihat Abah Sepuh, melihat Abah Anom, melihat Abah Aus, mengaminkan. Artinya melayang-layang itu bukan jasadnya, tapi rohani beliau itu selalu nempel kepada yang mau nempel. Siapa itu yang mau nempel? Murid-murid Abah yang ingin belajar menempel sama gurunya dengan lewat wasilah menjalankan amaliyah-amaliyah yang dijajarkan sama guru mursyid. Di antaranya zikir per detik, zikir khafif, zikir per waktu, zikir jahar, khotaman, manakib, ada rezeki, syukur-syukur setiap minggu atau 1 bulan sekali suhbah ke guru mursyid, melihat zahirnya jasadnya guru mursyid yang bisa ditampak wajahnya yang menjadikan syifa untuk kita. Orang kalau melihat Abah, hatinya dengan zikir, pasti dia akan sembuh penyakit hatinya. Orang banyak masalah datang ke Abah dengan zikir kepada Allah, pasti di situ akan mendapatkan solusi ketenangan seperti terjaga. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir setiap tahun, bulan, minggu, hari selalu memberikan kabar. Artinya apa? Beliau tidak akan bercerita sesuatu selama tidak ada pemberitahuan dari Allah. Orang-orang yang ridho, maksudnya ridho, yang selalu tawakal kepada Allah, tidak pernah mengatur Allah. Justru beliau ingin diatur Allah. Selama ini kan tidak. Kenapa kita stres? Kenapa kita gundah gulana gelisah? Karena selama ini banyak manusia-manusia itu mengatur Allah, tidak mau diatur Allah. Makanya ada dua. Mau pikir, apa zikir? Mau banyak pikir, apa mau banyak zikir? Kalau orang itu banyak pikir silakan, tapi ingat, dengan banyak pikir daftar stres, daftar stroke, daftar penyakit komplikasi macam-macam. Kenapa itu banyak penyakit ke sana? Karena pikirannya itu banyak yang dipikirkan. Memikirkan anak, memikirkan istri, memikirkan suami, memikirkan tetangga yang cerewet, tetangga yang suka mencelah kita, menghina kita, itu kita pikirkan setiap hari. Itu yang membuat kita daftar stres. Dimanapun kita berada, tidak lepas dengan lingkungan-lingkungan yang antara suka dengan kita maupun tidak suka. Ya biarin saja, ngapain kita ngurusi tetangga yang nggak suka, mau suka atau tidak suka. Semua itu karena kehidupan. Itu warnanya bunga kehidupan, biarkan saja. Kita jangan terkontaminasi. Bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi dengan keadaan lingkungan?
Banyak zikir, bukan banyak pikir. Jangan memikirkan tetangga A menciptakan kita gini, tetangga B menciptakan menjelek-jelekan. Ngapain kita mikirkan ke sana? Kita makan pun tidak minta tetangga. Mau dihina kek, mau dipuji kek, tidak ada hubungannya. Kalau ingin hidup tenang, jangan suka menoleh ke tetangga. Tolehlah tetangga itu ketika tetangga minta pertolongan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu baru kita lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kanan. Salam, selamatkan tetangga kita yang di kanan itu apa? Mungkin dia kurang makan. Mungkin dia kena musibah. Mungkin dia lapar. Bantu, selamatkan yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang selamatkan tetangga kanan kiri kita. Mungkin butuh pertolongan kita. Dengan pangkat kita, dengan kekayaan kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita. Selamatkan itu. Itu yang baru kita toleh. Jangan menoleh tetangga yang dimana bicaranya membuat kita tidak semangat. Ngapain? Maka ada satu filosofi. Kamar mandi itu ada bak mandi. Di atasnya bak mandi itu ada air. Air itu akan bermanfaat, dipergunakan bisa dibuat mandi, manakala harus ada pembuangannya. Bak mandi, kamar mandi itu harus ada bak mandi, dan di situ bak mandi harus ada di bawahnya pembuangan airnya. Keselogan. Artinya kita kalau menjadi orang yang hidup ini bermanfaat, jangan bingung dengan hinaan orang. Jangan takut dihasuti orang. Dan bersyukurlah kita ketika ada orang kasut sama kita. Tandanya apa? Kita sama Allah diberikan kelebihan daripada dia. Orang hasut itu tidak akan hasut iri hati kepada orang yang dihasuti. Kalau ada orang hasut sama kita, buruk sangka sama kita, bersyukurlah, tandanya kita punya kelebihan. Maka bagaimana solusinya? Perbanyak zikir kepada Allah. Jangan usah mikirkan omongannya tetangga. Kalau tetangga itu butuh pertolongan kita, tolong itu. Dan supaya kita bisa menang, gimana solusinya? Banyak zikir supaya hati kita dihabiskan penyakit-penyakit yang mendongkol itu dihapus. Dengan apa? Zikir. Bukan banyak membaca buku. Kalau baca buku berarti pikir. Maka guru mursyid, kalau kita menjadi orang yang pemaaf, dermawan, ringan tangan, mudah senyum, bukan senyum masam, banyak zikir kepada yang membuat kita bisa senyum senang itu bukan karena banyak ilmunya, tapi banyak zikirnya kepada Allah, sehingga persifatan-persifatan Allah itu yang menjadikan Syekh Abdul Qadir memberikan kabar dari Allah. Apapun dikabari sama Allah. Kalau tahun ini akan bercita ini, itu pun dari Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Maka orang-orang yang makamnya ridho, mahabbah kepada Allah dan ketawadunya, beliau tidak akan bergerak apapun kecuali dengan gerakannya Allah. Ucapannya Allah. Langkahnya Allah. Apapun yang dia ucapkan, itu pun ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manqabah yang 39. Kemudian Syekh Abdul Qadir melayang-layang. Apa artinya? Artinya seorang guru mursyid selalu menjaga murid-muridnya yang mahabbah, mencintai gurunya. Ingat, kalau ada murid mencintai gurunya, maka hukumnya wajib seorang mursyid, gurunya, menjaga murid-muridnya, menjaga doanya, menjaga kehidupannya, menjaga ekonominya, menjaga keluarganya. Apa? Dengan di backup, selalu beliau standby, mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Guru mursyid selalu bersamanya, dan di situ Allah akan mengaminkan, bukan amin kita, tapi aminnya guru mursyid kita, yang segala hajat kita dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada majelis yang paling mulia, tidak ada majelis yang mustajabah doanya kecuali manakib. Kenapa?
Karena majelis manakib adalah majelisnya kekasih-kekasih Allah. Di sini tumplek-blek kekasih-kekasih Allah hadir. Jangan kita berkecil hati, jangan kita melihat cuma fisiknya. Katakan yang datang cuma orang 100, kita katanya bilangnya ada sampai 1000 orang. Ini secara fisiknya saja ada segitu, tapi pada hakikatnya ruh-ruh muqaddasah, ini ruh suci itu hadir dan mengaminkan, para malaikat bersab-sab mendoakan kita. Kita bisa seperti ini karena dampingan guru mursyid, ruh suci. Kalau tidak ada guru mursyid, gak mampu kita. Yang kita baca setiap hari seperti itu, tidak lepas baca Quran, baca sholawat, tanbih. Kalau kita melihatnya tanbih itu, kalau lihatnya tanpa zikir, ya seperti itu aja, nggak ada kemanfaatan. Tapi bagi kalau kita melihatnya, mendengarnya pakai zikir khaufi, subhanallah, semakin hari kita tawadhu, merasa malu kalau kita tidak berbuat baik sama orang. Merasa malu kalau kita ini suka mencela orang. Malu ketika kita masih punya sifat kikir. Malu ketika kita tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini kalau kita melihat tanbihnya cuma dilihat oleh mata, didengarkan telinga. Tapi kalau melihatnya pakai zikir khaufi, tawajuh, merenung bahwa tanbih itu hasilnya orang berzikir, justru kita orang-orang yang ingin jiwanya bergelora, bagaimana hidup ini selalu bermanfaat buat orang lain. Maka melihatnya tanbih, dia selalu belajar bagaimana hidup ini sedikit demi sedikit selalu menjadikan kehidupan ini penuh kebaikan, kemanfaatan. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, ini saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya, karena habis ini saya perjalanan ada manakib di Surabaya. Semoga kita semuanya termasuk murid Abah yang selalu diaminkan doa sama kita dari guru-guru kita, dari guru Abah Aus, Abah Anom, Abah Sepuh, sampai Syaikhul Qadir, sampai Rasulullah, sampai para malaikat mendoakan kita, mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Allah tersenyum kepada kita, mengabulkan segala hajat kita semuanya. Bahagia kita semuanya, bahagia di dunia maupun akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.